Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Kotrunada. Saya dari program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan 2020. Di sini saya akan melaksanakan tugas saya sebagai mahasiswa baru, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran beserta ilmu-ilmu tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idza ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Dalam surat Al-A'raf ayat 69 ini terdapat berbagai macam bacaan dalam tajwid maupun gharib. Di antaranya yaitu awa'ajibtum, ba sukun di tengah dibaca qalqalah sughra. Kemudian ja'a, nun sukun bertemu jim dibaca ikhfa karena nun sukun bertemu jim. Kemudian ja'a disebut bacaan mat wajib mutasil karena mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau kira-kira 5 harokat. Kemudian dzikrum min rabbikum, yaitu disebut bacaan idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan huruf mim. Kemudian min rabbikum disebut idgham bila gunnah karena nun sukun bertemu dengan huruf ra. Ala rajulin miyakum disebut juga dengan mat idgham bi gunnah. Kemudian miyakum disebut dengan bacaan ikhfa, dibaca dengan dengung. Liyunzirakum juga disebut dengan bacaan ikhfa. Kemudian wadhkuru idza ja'alakum disebut bacaan mat jaiz munfasil karena mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kemudian idza ja'alakum khulafa'a disebut dengan bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf kha. Lalu mim ba'di disebut dengan bacaan iklab karena nun sukun bertemu dengan ba. Kemudian qauminu hiwa disebut dengan bacaan idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan huruf wawu. Selanjutnya terdapat bacaan dalam gharib yaitu lafadz bastah, yaitu artinya lafadz shadnya harus dibaca dengan sin. Kemudian fadhkuru yaitu disebut bacaan mat jaiz munfasil karena mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kemudian la'allakum tuflihun disebut dengan bacaan mat arid li sukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul azim. Dalam Quran surat Yusuf ayat 11 terdapat berbagai macam bacaan dalam tajwid serta gharib. Di antaranya yaitu lafadz qalu disebut dengan bacaan mat tabi'i karena harokat dhamma diikuti dengan wawu sukun. Kemudian ya abana disebut dengan bacaan mat jaiz munfasil karena mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau sama dengan 5 harokat. Kemudian terdapat bacaan gharib yaitu bacaan ismam la ta'manna, artinya mengkombinasikan harokat fathah dengan harokat dhammah dengan memonyongkan bibir. Kemudian wa inna disebut dengan bacaan gunnah musyaddadah karena terdapat nun bertasydid. Kemudian terdapat bacaan lana sihun disebut dengan bacaan mat arid li sukun
Panjangnya boleh 1 alif, 2 alif, atau 3 alif, tapi diutamakan dengan 3 alif atau sama dengan 6 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Shadaqallahul azim. Dalam Quran Surat Ad-Dahr ayat 15-16 ini terdapat berbagai bacaan tajwid serta gharib, di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin. 'Alaihim bi aniyah disebut bacaan ikhfa syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian min fiddah disebut dengan bacaan ikhfa karena nun sukun bertemu dengan huruf fa. Kemudian fiddati wa akwabin disebut dengan bacaan idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan huruf wawu. Selanjutnya terdapat bacaan gharib yaitu lafadz qawariro. Lafadz qawariro ini bisa dibaca dengan 4 cara. Yang pertama, apabila dibaca waqaf pada ayat 15 maka roknya dibaca panjang. Kemudian apabila dibaca wasol pada ayat ke-16 maka roknya dibaca pendek. Yang ketiga, apabila dibaca wasol keduanya maka dibaca pendek, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir min fiddah. Kemudian yang keempat, yaitu apabila terpaksa berhenti pada lafadz qawariro yang kedua maka roknya dibaca sukun. Kemudian lafadz qawarironya diulangi dengan roknya dibaca pendek, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Shadaqallahul azim. Kemudian di sini terdapat bacaan takdiro. Takdiro disebut dengan bacaan mad iwad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Shadaqallahul azim. Surat Fussilat ayat 44 terdapat berbagai bacaan, di antaranya yaitu walau ja'alnahu Qur'anan. Lafadz Qur'anan roknya dibaca dengan tafkhim yaitu tebal karena didahului dengan harokat doma. Kemudian Qur'anan a'jamiyan disebut dengan bacaan idhar halqi karena tanwin bertemu dengan alif, bacaannya harus dibaca dengan jelas. Kemudian a'jamiyan laqalu disebut dengan bacaan idgham bila gunnah karena tanwin bertemu dengan huruf lam. Kemudian di sini terdapat bacaan tashhil yang artinya membaca antara hamzah dan alif, yaitu a'jamiyun. Kemudian di sini terdapat bacaan amanu disebut dengan bacaan mad tabi'i karena dhammah diikuti dengan wawu sukun. Kemudian hudaw wa shifa disebut dengan bacaan idgham bergunah karena tanwin bertemu dengan wawu. Wa shifaun disebut dengan bacaan mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian
Fi adhanihim disebut dengan bacaan mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Panjangnya sama seperti mad wajib muntasil, yaitu 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian di sini terdapat bacaan mad wajib muntasil lagi, yaitu ulaika, yaitu karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian yunadawna min makanin ba'id disebut dengan bacaan qalqalah kubra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Shadaqallahul 'azim. Surat Fussilat ayat 44 terdapat berbagai bacaan, di antaranya yaitu walau ja'alnahu qur'anan. Lafaz qur'anan Arabnya dibaca dengan tafkhim, yaitu tebal, karena didahului dengan harokat dhamma. Kemudian qur'anan a'jamiyan disebut dengan bacaan idhar halqi karena tanwin bertemu dengan alif, bacaannya harus dibaca dengan jelas. Kemudian a'jamiyan laqalu disebut dengan bacaan idgham bila gunah karena tanwin bertemu dengan huruf lam. Kemudian di sini terdapat bacaan tashhil yang artinya membaca antara hamzah dan alif, yaitu a'jamiyun. Kemudian di sini terdapat bacaan amanu disebut dengan bacaan mad tabi'i karena dhammah diikuti dengan wawu sukun. Kemudian hudaw wa shifa disebut dengan bacaan idgham bergunah karena tanwin bertemu dengan wawu. Wa shifaun disebut dengan bacaan mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian fi adhanihim disebut dengan bacaan mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Panjangnya sama seperti mad wajib muntasil, yaitu 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian di sini terdapat bacaan mad wajib muntasil lagi, yaitu ulaika, yaitu karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian yunadawna min makanin ba'id disebut dengan bacaan qalqalah kubra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Shadaqallahul 'azim. Dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 27 di sini terdapat bacaan sakta, yaitu wa qila man raq. Artinya berhenti sejenak kira-kira satu alif tanpa bernafas.